Yang mau saya bahas sekarang ini adalah seputaran tentang wangi-wangian, ya kan, seputar tentang parfum yang mungkin belum banyak nih yang bahas masalah ini. Saya pribadi juga bukan orang yang ahli di bidang ini, tapi saya juga mengumpulkan informasi dari beberapa sumber. Salah satunya saya bisa dapat ini dari sumbernya itu di fragrantica.com ya. Jadi kalian juga bisa belajar bareng dari Fragrantica ini tentang seputaran parfum. Dan yang sekarang kita mau bahas adalah seputaran varian notes-nya. Pasti kita juga udah sering ngedenger ya, orang banyak sebut tentang base note, mid note gitu kan, sampai ke dry note gitu, atau mungkin first note lah gitu, first note, mid note, sampai ke dry notes gitu kan. Itu adalah bagian dari piramida pewangian seperti itu. Tapi di first note sendiri dia juga banyak tuh nanti kombinasi dari notes-notesnya. Jadi mungkin kalau menurut saya notes ini lebih ke arah satuan dari wangi tersendiri yang dia punya wangi yang khusus hanya satu wangi saja. Menurut saya seperti itu tentang notes. Nah, di sini kita akan bicara tentang varian notes itu dari parfum yang dia tuh dari asalnya, dari sumbernya gitu kan. Nah, yang saya tahu, yang saya dapat informasi, yang saya gali juga gitu kan, dia ternyata tuh ada cukup banyak nih asal dari notesnya itu. Salah satunya adalah kita akan bahas ya sedikit-sedikit ya, itu dari citrus. Itu juga banyak orang yang tahu tentang citrus. Terus juga dia ada lagi yang dari fruity, buah-buahan ya, fruity, vegetable, sama nuts gitu kan. Fruity, buah-buahan, vegetable, sayur-sayuran, dan juga biji-bijian gitu ya. Terus lalu ada juga dia dari flower. Nah, ini yang cukup banyak variannya nih. Jadi sampai diklarifikasi lagi tentang flower ini, ada yang dia yang warna-warni, ada juga yang dia bunga putih disebutnya gitu kan. Nah, selain dari flower juga dia ada dari istilahnya green notes ya. Green notes itu mungkin yang lebih wangi ke arah daun-daunan atau rumput-rumputan. Ada juga yang dia karakter wanginya herbal ya kan. Ada juga yang dia karakter wanginya itu fougere. Nanti mungkin saya terangin dikit tentang fougere gitu ya. Lalu juga ada karakter aromanya dia nih, notesnya yang dia sumber dari spicy atau rempah-rempahan gitu kan. Dan juga ada yang dia notesnya ini dia bermain di sweet gourmand gitu kan. Sweet gourmand itu apa sih? Jadi suatu wangi yang bikin kita tuh pengen makan, pengen jilat, pengen nikmatin, seperti itu namanya sweet gourmand. Ada juga yang notesnya ini dia sebutannya woody ya. Ini mungkin udah cukup kita familiar lah, woody, kita cium wangi woody. Dan Moses itu dia lebih ke arah lumut ya, lumut. Jadi kalau misalkan kalian bisa temuin lumut di batu atau mungkin di batang kayu yang sudah lama, dia ada Mosesnya, ada lumutnya di situ. Dan juga kita bisa cium lagi nosnya itu dari resins itu dia semacam karakter getah gitu kan. Ada juga yang dia nosnya balsam, wangi balsamik gitu kan. Orang kita sering dengar tuh balsamik gitu kan. Terus juga dia ada lagi karakter yang dia musky, ada juga yang dia notesnya ini amber, ada juga yang dia notesnya animalic gitu kan. Dan masih ada lagi nih, ada lagi yang dia notesnya wanginya itu wangi apa ya, beverage, itu lebih ke arah beberapa jenis minuman gitu ya, beberapa jenis minuman yang mungkin dikategorikan sebagai kategori beverage. Lalu ada juga dia yang notesnya ini natural dan sintetik gitu kan. Natural yang alami, dan sintetik ini lebih ke arah buatan atau mungkin rekayasa. Kita akan bahas ini secara singkat aja gitu kan. Yang saya mau bahas dikit-dikit aja supaya saya juga nggak terlalu banyak cerita gitu kan. Nah, kita bahas yang citrus dulu. Yang citrus ini dia dengan karakternya tuh wanginya yang kita biasa kenal, wangi yang asem gitu kan, kecut tapi menyegarkan. Dia ini lebih banyak ditemuin di jeruk-jerukan gitu kan, atau mungkin bahan mentah yang berbau jeruk atau berasal dari jeruk, entah itu batangnya atau mungkin daunnya atau itu mungkin bunganya gitu ya. Pokoknya itu kategorinya kita sebutkan ke arah citrus gitu kan. Nah, biasanya kalau wangi citrus ini yang paling umum ditemuin sama kita itu ya, pasti teman-teman juga paling sering lah kalau ngedenger gitu kan istilah citrus ini. Biasanya dapetnya dari bergamot, terus bloody orange, ada juga grapefruit, mandarin orange, ada lime,
dia juga ada lemon, ada juga yuzu yang mungkin kita sering dengar juga. Terus juga ini ada lagi yang mungkin familiar, petit grain ya kan, petit grain sama neroli seperti itu. Nah, tapi masih banyak lagi ya, maksudnya notes citrus seperti apa kalian bisa gali sendiri lah gitu kan, kalian bisa pelajarin dari sumber yang saya pelajarin juga gitu, salah satunya fragrantica.com. Nah, biasanya dari wangi citrus ini parfumnya apa aja sih gitu kan yang bisa kita temuin. Nah, salah satunya ini saya cuma ngasih beberapa contoh aja ya, tapi sebenarnya masih banyak parfum lagi. Nah, mungkin teman-teman biar bisa tahu, oh nih jenis parfum citrus tuh yang ini ya gitu, oh wangi citrus tuh seperti ini gitu kan. Oke, yang biasa kita temuin itu salah satunya adalah Calvin Klein yang All ya, CK All gitu kan. Terus dia juga ada lagi yang kalau teman-teman temuin tuh John Varvatos yang Artisan, itu juga dia karakternya citrus juga. Dan juga teman-teman bisa dapetin dari Tom Ford yang Neroli Portofino. Oke, Tom Ford Neroli Portofino itu juga dia karakternya parfum citrus seperti itu. Nah, tujuan saya bahas ini tuh seperti ini untuk apa sih? Ya supaya buat kita tuh lebih banyak mengenal karakter notes wangi. Jadi pada saat contohnya misalnya saya ngedetek atau nge-review parfum dan saya ngedetek wangi-wangi tersebut, ya emang karena saya sudah terbiasa dengan wangi-wangi, oh wangi citrus tuh kayak begini ya, oh yang dari bergamot tuh wangi seperti ini, oh yang wangi dari nerolin tuh seperti ini, oh yang wangi petit grain seperti ini ya. Banyak contohnya di situ. Jadi makin banyak kita tahu tentang notes-notesnya, kita makin tahu juga banyak nuansa wanginya tuh seperti ini gitu, wangi dari si notes per notesnya gitu. Oke, itu tentang citrus. Yang selanjutnya ini wangi dari buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Oke, yang buah-buahan dan sayur-sayuran ini apa ya? Dia ini memberi kesan ke parfum itu terkesan seperti kesan yang manis, segar gitu ya. Dan biasanya buah dan atau sayur-sayuran ini lebih banyak dikombinasiin sama wangi-wangian citrus dan flower gitu ya. Oke. Kalau misalkan yang nuts, yang kacang-kacangan ini, dia juga pasti namanya juga nuts, kacang-kacangan, dia pasti bersumber dari kacang, dan ini biasa dipakai untuk campuran ke yang wangi-wanginya gourmand gitu kan, karena dia memberi kesan tuh yang menyenangkan gitu kan tentang si wangi nuts ini gitu kan. Nah, kalau misalkan si nuts ini biasanya tuh yang dipakai dia kayak wangi ini loh, kayak wangi, ada wangi almond, ada wangi dari hazelnut gitu ya, ada juga wangi yang kacang mede juga dia ada gitu kan. Terus kalau untuk kayak buah-buahan sayuran ya kita pasti banyak nemuin lah gitu kan, kayak misalnya kelapa, apel, cherry, nanas, rhubarb gitu kan ya. Itu kategori yang lebih ke buah-buahan dan sayur-sayuran gitu kan. Nah, biasanya untuk karakter si buah-buahan, sayur-sayuran sama biji-bijian ini yang biasa kita cium itu wangi dari yang familiar nih, itu adalah Paco Rabanne yang 1 million Lucky. Itu kita bisa berasa tuh wangi dari gourmandnya, juga berasa juga si hazelnutnya, dan juga ada wangi dari si Valentino Uomo gitu kan, dia juga berasa di gourmandnya juga gitu kan. Terus satu lagi ini adalah Creed Aventus ya, itu juga berasa pineapple-nya, lebih ke arah fruity nanasnya gitu ya. Ya itulah kalau untuk yang buah-buahan, sayur-sayuran sama yang biji-bijian gitu, nuts gitu kan. Nah, kalau misalkan emang ini video konten ini cukup bagus, cukup bisa ngebantu ya, mungkin saya akan bikin beberapa lanjutannya tentang konten seperti ini. Tapi kalau mungkin misalnya kayaknya kurang terlalu ngebantu ya, mungkin saya akan selesaikan sampai di tentang notes aja gitu kan, karena mungkin tahapan-tahapan berikutnya saya mungkin pengen coba bahas tentang olfactory atau mungkin grup dari aroma seperti itu. Nah, notes yang berikutnya ini yang saya mau bahas adalah tentang flower ya. Flower ini dia ada yang flower campuran gitu kan. Sini flower campuran itu maksudnya gini, flower kan banyak nih wanginya, dan biasanya orang mengkategorikan tuh dari warna, flower pink, merah, kuning, ungu, biru gitu kan. Dan ada juga yang dia flower khusus wangi, oh ini wangi-wangi karakter wangi yang bunga berwarna nuansa putih gitu kan, white flower orang sebutnya seperti itu.
Untuk karakter flower sendiri ini adalah wangi yang paling gampang untuk kita cium langsung, karena ini wanginya begitu alami ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat bunga ya kalian bisa langsung cium bunga, oh ini wanginya wangi rose, oh ini wanginya wangi orchid, wangi anggrek, oh ini wanginya wangi ilang-ilang, wangi peony. Itu bisa langsung kalian rasakan suasana wangi yang natural dari si flower tadi gitu kan. Dan kesan yang diberikan dari si flower ini, dia bikin kita kalem, relax, dan feminim ya kan, dan nuansanya juga nuansa yang romantis lah seperti itu. Nah biasanya nih kalau misalkan yang kita temuin gitu kan dari si flower ini adalah pasti paling banyak tuh dari bunga iris ya, iris, lavender, geranium, rose, ya peony, jasmine, orchid, lily, orange blossom, ya masih banyak lagi lah. Cuman itu yang paling sering familiar kita dengar gitu ya. Biasanya wangi-wangian ini ada di parfum apa aja gitu kan. Parfum yang biasa kita cium ada wangi-wangi floral itu Dior Sauvage ya. Dior Sauvage itu dia ada nuansa floral juga di situ. Ada juga dia Dior Fahrenheit ya. Dior Fahrenheit dia juga ada nuansa floral juga di situ. Dan Chanel Egoist ya kan, di situ juga ada nuansa dari flowernya. Dari saya itu dulu aja untuk yang sesi pertama ini. Kalau misalkan emang sesi ini bermanfaat, mungkin kita akan bikin video lanjutan tentang notes. Sampai ketemu lagi, ciao, see you.